Selamat malam semua, Ononiha itu aku. Sekarang kita ketemu lagi di awal tahun 2021 dengan 2023 sorry. Saya jadi grogi, biasanya saya 2022 karena ini awal tahun ya Pak ya. Berarti 2021 tambah 12. Iya benar. Jadi 2023. Kami dari Studio 79 Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sabar Gule yang seorang musisi yang ada di Pulau Bali dan dia seorang arranger juga di Pulau Bali. Kapan datang Pak di? Rabu lalu. Terima kasih bisa hadir di Studio 79 sama-sama. Jakarta. Ini kerinduan Studio 79 Jakarta untuk memperkenalkan orang-orang Nias yang berkarir di luar Nias, khususnya di kota Bali atau Pulau Dewata Bali. Untuk itu kami berterima kasih dan acaranya kami berikan kepada host Bung Dea Telambanua. Halo. Yau Fefu Horas. Maju jua juga.
Pemirsa Studio 79, setelah kurang lebih setahun kita ketemu di acara live Studio 79 karena satu dan lain hal, makanya pada malam hari ini Studio 79 live bersama Bung Sabar Gule dari Pulau Bali. Pemirsa, izinkan kami menyampaikan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga di tahun yang baru ini kita semakin sukses dan diberkati selalu. Amin. Amin. Yahoo. Yo, Pak. Horas. Horas. Marjua-jua. Maju-maju. Oke. Gayanya nyentrik ya. Biasanya kalau musisi begitu biasanya. Iya. Oke, saya panggil abang aja ya. Lebih Siap. biar lebih Baik. lebih akrab lah kalau. Ini Bang Data ya? Bang Dia. Data aja ya, data aja. Bang Gia ya? Data aja, Bang data. Data. Datanya sudah banyak. Bang. Tadi sudah ditanyakan Bung Yanto kalau nyampe di Jakarta hari Rabu kemarin. Iya. Sekarang kegiatan di Jakarta itu dalam rangka apa? Bisa dijelasin dulu. Ya, ngurus keluarga sih. Ngurus keluarga. Ya. Oke, baik. Asli niasnya dari mana? Saya itu dari yang terkecil dulu ya. Ya, oke. Filialnya itu Bahu. Baho? Filial Bahu, Desa Lelejirugi, Kecamatan Mande. Oh, halo, yo Mandre. Jauh Mande. Ini Bang Gule. Mandre, ini Iya. orang Mandre, orang kita nias. Orang dusun Bahu. Silakan disapa. Ya hubu ira maira ina yang ada di di dusun Bahu, di Desa Lelejirugi, Kecamatan Mande. Saya Sabar Gule, senang bisa tampil di acara live streaming with Studio 7. Studio 79. Kebetulan saya ada di Jakarta, mereka sudah mengundang saya secara khusus di sini, dan itu suatu kebahagiaan buat saya bisa sharing dengan Bung Data di sini dan teman-teman tim. Apa nama timnya ya? Studio 7. Oh, di tim Studio 79. Saya berharap Studio 79 ini nanti terus berkembang untuk menggali talenta-talenta atau musisi-musisi atau apapun yang berkenaan dengan skill yang bisa berbagi terhadap adik-adik kita atau bisa menjadi jembatan untuk mereka bisa mendapati apa yang menjadi impian mereka kelak. Amin, Ayo. amin, Ya, amin. Oke, itu dari sisi abang sebagai orangnya. Siap. Setahu saya, kalau ibu itu dari suku Batak. Ibu mana nih? Saya harus jelas dulu nih. Apa? Abang suka pakai, saya lihat itu pakai Napitupulu. Oh iya. Nah, jadi tolong disapa juga Oh, saudara-saudara kita, tulang-tulang yang Iya. baru. Iya. Ya, silakan. Jadi saya itu diangkat anak oleh keluarga Napitupulu. Bapak saya dan ibu saya baru purba dari Simalungun. Saya sudah bawa mereka ke Balige, sudah terkubur keduanya, dan itu sudah menjadi orang tua saya. Di ijazah, di KTP, itu semua itu ada Napitupulu. Jadi saya juga berbahagia bisa memiliki banyak orang tua di luar orang tua biologi saya, dan ada orang tua lain suku, bahkan masih banyak orang tua saya di mana saya ada di kota ini, saya punya orang tua. Hidup perantau, Pak. Oke. Baik. Sejak kapan meniti karir sebagai seorang Musisi. pemain musik, Penyanyi. pencipta lagu, dan ya disebut musisi? Saya bermusik itu mulai dulu dari SD kelas 6. Kelas 6 Iya, masih di Medan. Jadi saya Oke. sudah di vokal grup. Cuman waktu itu belum menghasilkan. Nah, di SMP itu saya sudah tampil di acara-acara perpisahan, bahkan kami tampil di kampus-kampus di Jakarta, diundang gitu loh. Gitu.
gitu. Jadi featuring untuk band-band tertentu seperti featuringnya Gigi, band Gigi, album perdananya, dan tampil di festival-festival ya seperti itulah. Jadi sudah sekitar 33 tahun lah saya sudah berkarir di musik. 33 tahun. Iya. Oke. Suka dengar-dengar lagu Nias di YouTube apa di Sorry. mana saja? Jadi karena saya dibesarkan di keluarga Batak, jadi berkurang ya apa namanya itu, karena itu kan komunitas ya. Jadi keluarga saya keluarga Batak, kemudian ke Jakarta itu keluarganya itu ya keluarga ibu kota. Jadi bergaul dengan siapapun, sehingga lagu Nias itu sampai saya tidak tahu Satu pun. Tanonia itu saya nggak hafal seluruhnya. Ya bisa dimaklumi. Saya minta Kita maaf bisa ya. ngerti ya, bukan. Kita bisa maklumi. Tapi saya mencipta lagu-lagu Nias sih. Saya berusaha. Nah, Iya. tadi bisa ciptakan, Iya. bawakan lagu Nias, bisa ciptakan lagu Nias. Maksud saya Iya. begini, karena berhubungan dengan cipta lagu, musik, penilaian Bang Sabar dengan sekarang kan orang-orang kita dari Nias itu banyak yang sudah jadi terkenal lah. Ya. Terkenal. Ya. Ada yang adik-adik kita, ada Betul. yang di Jakarta, di Nias sendiri Banyak di kota-kota besar di Indonesia banyak. Banyak. Jadi apa boleh misalnya Bang Sabar ciptakan 1-2 lagu untuk dibawakan oleh adik-adik kita orang Nias, supaya lebih kelihatannya lebih akrab, lebih cair. Kalau misalnya Bang Sabar misalkan bisa ciptakan 1-2 buah lagu nanti bisa dibawakan oleh adik-adik kita. Sangat boleh. Sangat boleh ya. Sangat bolehnya Sangat begini. Karena memang saya penyair, saya pujangga, saya penulis lirik gitu. Jadi banyak lagu-lagu itu memang ya kebetulan talenta yang diberikan Tuhan. Saya bisa bikin lirik itu atau bikin lagu itu 5 dalam sehari bisa. 5 dalam sehari. Wah, luar biasa. Jadi saya sudah mencoret-coret itu sudah jadi lagu gitu. Jadi kalau dimintakan untuk dibuatkan lagu ya sangat bisa, karena saya juga ingin nggak usah dulu lagu Nias ya, tapi minimal suku kita orang Nias itu lebih populer dibanding saat ini, karena mungkin karena keterbelakangan oleh situ geografis dan juga kita banyak faktor-faktor yang membuat kita menurut saya memang perlu ditingkatkan. Contohnya dari dukungan orang tua, dukungan finansial, terus ya, pasti. juga faktor bahasa Indonesia, dan mungkin bahasa internasional perlu ditingkatkan gitu, sehingga kita bisa bersaing dengan musisi-musisi di luar Nias. Makanya harapan saya satu, jangan hanya mendengar satu lagu daerah kita, tapi dengar seluruh lagu di muka bumi ini. Saya bisa bernyanyi Mandarin, bernyanyi lagu Jepang, bernyanyi lagu Arab, karena tuntutan ya. Untungnya ada tuntutan karena saya main kafe. Iya. Jadi kita mengarrange juga tanpa kita sadari, dengan banyaknya musik-musik dari di luar Nias itu menjadi kaya dengan arranger. Aransemen itu menjadi sangat kaya. Bahkan sampai bingung, ini belum ditempati nih, gimana ini? Menurut saya ini harus ada. Jadi akhirnya itu menjadi kekayaan untuk menjadi seorang arranger. Ya, dan berbagai genre itu jangan hanya mendengarkan lagu pop saja, lagu dangdut, lagu jazz, lagu Latin,
lagu etnik itu, Iya. terutama itu dari berbagai suku dan suku bangsa di dunia ini, silakan didengar Oke. gitu. Oh. Oke, pemirsa Studio 79, ini menarik nih. Nanti akan kita lanjutkan ngobrol-ngobrol dengan Bang Sabar Gule Siap. setelah yang satu ini. Urau danau amaina, urau danau akika, urau danau lifu seku sefu. Urayamu benaya, urayami pembaruan, urayami udang-udang tandemnya, berjumpa kuri noi bazekula, baba ngalui oi tetede patua-tua. Fana, mo fana rawa huina, uangnya angan desaiku hina. Mofana rawa ina, uanda angan desaigi. Sebenarnya saya lupa lirik lagu ini. Sorry. Luar biasa. Itu bisa. Itu lagu Nias ada beberapa. Iya. Nah, tadi Itu judulnya Fangonagu. Fangonagu. Ini sempat dulu di tahun 2011 kalau tidak salah ya. Saya juga udah lupa, sudah lama. Itu saya join dengan Bang Yas Jaluhu. Oh, Iya, di Medan waktu itu. Jadi ada lagu Heahigu, ada lagu Fangonagu, dan ada satu lagu-lagu lagi itu lagu bahasa Indonesia yang dibawakan. Cuman saya udah lupa gitu. Nah, kalau lagu Heahigu itu sebenarnya itu dulu ikut lomba cipta lagu se-Indonesia yang diadakan oleh Furai. Oh. Futirai Anaa, itu Pak anggota Dewan almarhum Pak Fau, Ali Segi Fau almarhum. Jadi lagu itu menang, kemudian dibawakan oleh Bang Lase Brimob di Medan. Cuman aransemennya itu yang buat itu kalau nggak salah orang kita dari Karo Sebaya. Nah ini yang membuat saya sedikit tergelitik. oke, silakan. Jadi di tahun 2007 saya nyampe Medan itu, setelah pulang dari Jakarta, itu mayoritas yang membuat lagu-lagu, yang aransemen lagu-lagu kita itu suku lain. Itu
saya kan di Jakarta, saya sudah ketemu Slang, sudah ketemu teman-teman ada dari band-band nasional. Waduh, kalau begini bagaimana yang bukan sukunya mengerti musik tradisional kita hanya melalui ucapan, bukan karena hatinya benar-benar mengerti. Nah itu, waktu itu lagu itu sampai saya sendiri hampir nggak boleh mengisi karena biar gampang, biar cepat. Saya bilang nggak bisa, lagu ini mesti saya ngisi gitu. Nah akhirnya itulah makanya saya sangat konsen dengan aransemen. Mungkin salah satu apa ya namanya itu ya, salah satu Kerinduan. bukan hanya kerinduan kalau menurut saya, tapi ini satu pemicu bahwa saya mesti jadi arranger gitu. Saya tulen 24 karat nias gitu loh. Ya, walaupun sudah ada nabi tubulunya, tapi darah saya mengalir nias. Nah akhirnya sekarang saya bisa mengaransemen, banyak yang saya aransemen dari berbagai suku. Bahkan baru-baru ini tuh saya aransemen lagu Batak, trio di Bali, ada Niolam Tudos Trio, ada yang Solo juga. Jadi saya lagu Batak saya yang aransemen gitu. Jadi ya kalau mau apa namanya itu, ibaratnya dendam apa ya namanya ya, dendam positif ya. Positif ya. Ntar loh, gua mesti bisa aransemen lagu di luar suku saya dan terpakai. Jadi saya bangga. Saya bangga bahwa ilmu yang saya dapati ini bisa digunakan juga oleh saudara kita musisi lain yang tidak sesuku dengan saya, dengan kita nias. Itu. Dan itu sudah terbukti. Singkatnya sekarang itu domisilinya di Bali. Tolong diceritakan kok dari Nias, Medan, Jakarta, terus sekarang ke Bali. Iya, jadi sudah penat di Jakarta. 2007 saya ke Medan. Saya pikir waduh saya gagal nih bermusik nih di Jakarta nih, karena seluruh major label itu seperti Musika, BM apa namanya itu, Sony Music, pokoknya seluruhnya ada, Universal. Teman-teman saya banyak di dalam. Tapi banyak kriteria menjadi musisi saat itu di luar dari dana ya. Oh tampangnya harus begini, sampai seluruhnya itu diperiksa. Karena musisi itu dari ujung kaki ke ujung rambut dijual. Itu yang penting satu ya. Musisi itu dari ujung rambut ke ujung kaki dijual. Yang mayoritas ya, di luar daripada keunikan-keunikan lain. Jadi saat itu kami dananya kurang, waktu itu masih ngeband. Memang lagu-lagu saya yang ciptaan saya. Bahkan dulu sempat masuk menang festival, kemudian diorbikan di stasiun TV, ANTV waktu itu. Tapi perusahaan kecil ini ternyata belum bisa bangkit. Akhirnya tidak jadi apa namanya tuh lebih dikenal gitu. Nah jadi itulah karir saya, apa namanya yang saya lewati selama di Jakarta itu. Akhirnya saya berpikir, waduh ini kalau cuman saya waktu itu tidak berkeinginan untuk ngamen di kafe-kafe atau hotel dan segala macam. Yang saya inginkan itu hanya menjadi artis gitu, karena saya tahu talenta yang diberikan Tuhan ini sebagai pencipta lagu waktu itu dan pemain gitar. Apalagi dengan keunikan main gitar saya ini kan, gitar kanan dipakai kiri. Ya, tapi saya cerita dulu. Banyak yang menanyakan tuh, kok bisa sih main gitar kanan tapi main kiri tapi gitar standar kanan. Saya bilang kamu mesti miskin dulu. Ini unik pengalaman. Iya kan? Bagi-bagi ilmu. Loh kenapa? Loh kalau kamu tidak sanggup beli gitar, ternyata kamu seorang kidal kiri. Tapi mau main gitar, ya mau nggak mau kan pinjam gitar kanan. Terus apa kamu harus tukar-tukar senarnya dulu? Ya nggak bisa. Jadi mainkan apa yang kamu dapati gitar kanan itu. Nah itu
karena miskin tidak bisa beli gitar, mainkan gitar kanan, ternyata itu menjadi berkah juga akhirnya kepada saya. Di Bali melihat tangan kidal itu minim ya, bahkan di Indonesia juga minim sih. Walaupun sekarang sudah banyak musisi dengan fingerstyle main gitar itu. Tapi untuk main-main di kafe itu termasuk unik karena saya bertemu dengan seluruh manusia di muka bumi itu di Bali gitu. Ya, Apalagi Bali itu kota terbaik atau pulau terbaik, destinasi terbaik beberapa kali di dunia ini gitu. Jadi itu awalnya saya bisa main gitar karena miskin. Nah, kemudian balik ke Medan waktu itu saya maunya kerja, tapi tiba-tiba ada di koran kita namanya itu di Medan itu Sinar Indonesia Baru. Ini loh, kok ada lagi lomba cipta lagu Nias nih, lomba. Aduh, waktu itu saya belum bisa berbahasa Nias. Jadi lagu He Akiku itu saya buat. Saya nanya sama, kebetulan ada saya tinggal di Mamatalu waktu itu, kembaran bapak saya. Saya tanya, ini artinya apa? Tapi belum saya, karena saya minim kosakata Nias, saya cari lagi itu di Alkitab. Ini sinonimnya apa di bahasa Nias nih? Ini terjemahannya apa? Akhirnya saya tanya sama teman-teman di tukang pangkas, pokoknya saya tanya, ini yang saya maksud ini artinya seperti ini, tolong carikan kosakata Nias gitu. Maka terjadilah lagu He Akiku itu. Nah, kemudian karena di Medan itu juga hidupnya cukup keras ya, saya enggak betah. Ini Medan, Bu. Ini Medan. Gitu. Iya. Saya balik ke Medan. Nah, kebetulan ada teman di Bali, udah ke Bali aja. Saya ke Bali. Baru nyampe beberapa hari di Bali ada tawaran main di Vietnam. Oh, main musik? Main musik di Vietnam. Jadi saya berangkat itu November akhir 2012. Hampir 6 bulan di sana. Akhirnya saya bermain di kafe. Ya, ada waktu itu di Litabar di Vung Tau City, Vietnam, dekat dengan Ho Chi Minh City. Nah, kemudian saya balik lagi ke Bali. Balik di Bali lagi, baru mau memulai lagi karir di Bali. Tiba-tiba ada tawaran main di Samarinda, Kalimantan Timur. Main lagi di sana di Kalimantan Timur. Nah, setelah itu saya pikir, waduh, ini kalau bolak-balik ini kayaknya saya udah jenuh gitu, karena saya pindah-pindah tempat tinggal kan. Bisa di Surabaya, bisa di Semarang, bisa di Jogja, di Bandung, tapi lamanya di Jakarta. Akhirnya saya berusaha untuk menetap di Bali, dan memang ya perlu perjuangan lah. Semuanya itu butuh perjuangan. Seperti bermain gitar ini juga tidak cukup waktu 1-2 tahun. Ya seumur hidup kita harus terus belajar. Dan setua ini pun saya sekarang sudah lumayan sih usianya ya. Enggak kelihatan. Iya. Masih muda. Lumayan ya. Tapi itu pun kalau saya bandingkan dengan anak-anak sekarang, itu saya nggak ada apa-apanya. Yang mereka butuhkan itu hanya soul, penjiwaan gitu, menahan diri itu. Jadi bermusik itu satu dibutuhkan adalah tanpa talenta pun bisa. Kenapa saya bilang begitu? Allah bisa karena biasa. Itu pepatah dari dulu loh. Oke, pemirsa Studio 79, banyak ilmu yang kita dapat dari Bang Sabar Gule, dan nanti ada lagi setelah yang satu ini. Rolling around the bed, and I see the sunshine, see the sign on the way, and now I'm stuck on the sun, and Tom's get radio. When I
mama told me, son, always be a good boy. Your friends will play with guns, but as long as the wheel, just watch him die. When I always blowing, I am my head and cry. Lagi Bang. Aku di sini di tempat ini menikmati lagu yang aku buat untukmu, 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 untukmu. Dengan lagu ini kau tahu ini lagu untukmu yang ku buatkan khusus untukmu. Dengarlah, dengarlah, agar kau tahu isi hatiku. Aku cinta, aku rindu, aku ingin bersamamu. Engkau pulau riasku, aku rindu padamu. Kapan aku bisa bertemu? Wow, pulau riasku, selalu kan ku rindu. Pulau Niasku, takkan ku tunggu. Pulau Niasku yang selalu ku rindu. Oh, dengarlah aku yang merindu kamu. Tahu nggak? Pulau Niasku, Saya aku rindu padamu. Luar biasa. Dan Bang Data tahu nggak? Ya, kenapa Bang? Ini saya tadi kehabisan akal. Jadi ini saya baru buat di sini. Itu namanya multi talent. Ini saya baru buat di sini. Saya nggak tahu tadi mau nyanyi apa, karena perjalanan tadi sudah menguras energi. Saya baru ketemu lagi Jakarta itu kan cukup lama ya. Betul. Puyak, tangan. Banyak yang berubah. Banyak sekali. Macetnya luar Ya, biasa. jadi itu tadi. Nah ini salah satu contoh bahwa
tuangkan saja apa yang ada di pikiranmu. Nanti itu akan menjadi sebuah karya. Kalau bagi seorang musisi ya, itu nggak usah takut, nggak usah takut itu nggak enak nih, nggak, buat saja liriknya sesuka hati, bikin saja notasinya sesuka hati. Nanti itu kan ada waktunya kita untuk memperbaiki. Jam terbang itu nanti yang membuktikan bahwa kualitas kita akan semakin bertambah karena kita intens terus menerus. Dan sorry, belajar apapun itu memang harus tekun dan terus menerus. Elaborasi. Ya. Oke. Bang Sabar, Iya. sudah berapa lagu yang diciptakan? Seingat Bang Sabar. Kalau Wafer itu bilang ratusan. Luar biasa. Oke. Apa ya lagu favorit? Pasti ada dong lagu favorit. Ini dia nih. Yang paling disukai dari Wafer tadi yang ratusan. Nggak? Iya. Jadi, sorry, terima kasih. Karena saya itu sudah menjadi pelayan ya, maksudnya pelayan itu, jadi sistem saya melayani itu dalam hal bermusik. Saya dulu meminta sama Tuhan, Tuhan gunakan aku untuk menjadi bagianmu sebagai perantaramu untuk menyenangkan orang lain. Jadi terima kasih. Jadi saya minta ke Tuhan, itu menjadi moto hidup saya. Tuhan, biarlah aku menjadi bagian dari perintahmu sebagai perantara. Kalau aku tidak bisa memberikan misalnya uang, minimal buah pikiran saya, minimal dengan lirik yang saya buat itu bisa mewakili perasaan orang gitu. Jadi terus itu satu ya. Yang kedua itu saya selaku entertain penyanyi di kafe, di hotel dan segala macam tempat itu, saya nggak pernah menyanyikan lagu kesukaan saya. Oh, tetapi apa yang mereka minta. iya. Gitu. Okay. Jadi saya semua request lagu, namanya request ya, permintaan. Request lagu itu saya berusaha untuk tahu, karena saya berusaha untuk menyenangkan mereka. Misalnya orang bule bilang, aku mau lagu ini. Oke, besok kamu datang, saya akan menyanyikannya. Jadi itu. Jadi kalau ditanya lagu mana yang paling suka, semuanya saya suka. Luar biasa. Gitu Bang Data. Oke, Bang Sabar, mulanya ini bisa dibilang berarti Bang Sabar ini autodidak, bukan ngikutin pelatihan apa kursus apa itu. Saya dulu ya tidak sadar dengan keunikan saya. Jadi saya di Kampung Melayu, saya ingat dulu ada nama sekolah musik tuh Kawai. Sekarang nggak tahu masih ada apa nggak sekarang, Kawai Music School gitu. Saya kursus gitar. Oh, sempat kursus juga. Tapi belum. Oke. Belum selesai. Jadi begitu saya nyampe di sana, saya ambil gitar kanan itu dan saya mainkan. Gurunya bilang, saya tidak mau mengajarimu. Percuma ilmu saya. Karena satu kiri satu kanan. Oke. Gitu. Jadi akhirnya saya berusaha belajar main drum di situ, menggantikan kursus gitar tadi ini. Cuman tak pikir kayaknya saya lebih tertarik di gitar. Jadi saya hanya sekedar tahu mukul aja waktu itu, wes. Jadi kalau saya mau jawabannya gini, saya otodidak. Ya. Otodidak. Luar biasa. Siap. Iya. Oke. Mungkin yang saya tahu juga, di Nias itu bukan tidak ada yang bisa arranger apa, misalnya kayak
mastering, balance itu Ya, ngebalance mixing, mixing mastering, dan ya. mastering. Tapi mungkin lebih ke kalau di luar mungkin prestisnya. Oke. Ya mungkin studio ini Jakarta, apa studio ini di Medan apa di mana. Tapi oke. Yang jelas adik-adik kita generasi sekarang di NIAS tuh banyak yang sudah terkenal lah, Iya. tapi ya yang kita minta sebenarnya yang seperti Bang Gul bilang tadi, artis Indonesia yang berasal dari NIAS. Iya, itu kan yang kita minta. Tapi ya mudah-mudahan ke depan dengan malam ini kita terbuka, mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau sharing, bagi-bagi berkat melalui ilmu yang Bang Gule multi talent tadi bisa membantu saudara-saudara kita yang dari NIAS dimanapun, mungkin yang ada di Bali juga, mungkin yang ada di Jakarta apa di mana. Kalau mereka mau belajar ya dengan apa, bagaimana kira-kira? Sangat bisa, sangat bisa. Karena sekarang media sangat canggih, melebihi hampir dibilang tuh ya, karena kita orang lama ya, lebih canggih anak sekarang dibanding saya, gitu. Dan gizi mereka jauh lebih baik. Tapi ini tergugah saya menjawab omongan Bang Data tadi, bagaimana bisa berkarya ya. Bilang tadi tuh mengenai mixing mastering di tempat-tempat baik gitu. Memang itu bagus. Bagus kalau kita bisa memperoleh karya kita bawakan ke sana. Tapi ada yang mungkin berbeda menurut saya. Saya mau menyampaikan Bang Data. Sekarang ini Bang Data, teknologi begitu canggih. Software recording itu bisa didapati dengan mudah saat ini, gitu. Hanya melalui laptop itu bisa menjadi artis, bisa membuat karya sendiri. Platform seperti YouTube. Itu kita bisa belajar apapun di sana. Bisa belajar bagaimana mixing mastering, bisa. Yang penting punya software tadi ini, ya install saja ke dalam perangkatmu, hardwaremu seperti laptop dan PC, ya kan? Udah, itu sekarang itu sudah sangat maju. Bahkan kita sekarang hampir tidak memegang fisik uang, Pak. Benar ya? Betul. Sudah ada ATM, sudah ada QRIS melalui telepon, gitu. Jadi sudah canggih sekali, Pak. Sangat canggih. Jadi siapapun kamu, saudara-saudariku, kamu bisa berkarya di mana saja saat ini. Kalau saya bilang, mayor label mana di Indonesia ini yang hidup? Saya mau tanya dulu, musiknya siapa yang diproduksinya? Karena tidak bisa jual fisik kaset sekarang ini. Tidak bisa. CD, DVD juga sudah tidak ada. Jadi kita itu sekarang bisa hits, bisa top, bisa memperoleh penghasilan jika benar-benar memang mau belajar dari rumah saja bisa. Dari rumah saja bisa. Yang mungkin butuh direct ya, atau butuh orang-orang mungkin minta bantuan saya, misalnya Bang Sabar, aku butuh kalau ini cara pengoperasiannya gimana ya, gitu kan? Itu by phone kan bisa. Ada udah bisa video call. Jadi di belahan bumi manapun sekarang ini kan kita bisa komunikasi, gitu kan? Jadi harapan saya jangan puas dengan apa yang sudah engkau dapati saat ini. Teruslah belajar dan gunakan itu untuk orang banyak. Karena jadi berkat. Ya. Jadi kalau
kita hanya bicara kepuasan diri kita, jatuhnya kesombongan. Tetapi kalau kita berbagi, ya bisa ya. Akhirnya aku senang ya. Iya, aku senang Luar ya. biasa. Gitu. Jadi yang penting dulu ada niat. Niat. Baru nanti explore sendiri. Betul, betul. Dengan era digital yang sekarang ini. Tapi terlepas dari itu, yang seperti Bang Sabar bilang tadi, kalau ditelepon, minta saran, minta arahan, bisa dibantu. Sangat bisa. Oleh Saya sangat bersedia. Terima kasih. Sama-sama. Mewakili pemirsa, Siap. Iya. nanti kalau ada misalnya minta tolong, bisa dengan. Iya. Dengan senang hati saya ingin, apalagi dari saudara-saudari kita dari sesuku ya, karena saya tahu bahwa minimnya kesempatan, karena minimnya ilmu yang kita peroleh, karena kita hidup di ruang lingkup yang sangat kecil. Jadi ya kalau masih bertahan di sana nggak apa-apa, by phone kita, by video call kita bisa saling sharing lah, saling sharing. Saya mau nyampaikan juga nih Bang. Silakan. Tolong referensi lagunya coba kembangin yang lain, jangan hanya saya mau menyampaikan, jangan hanya puas, oh aku bisa meniru suara tinggi, aku bisa trio, aku bisa menyamakan misalnya trio Batak, trio Timur, trio Ambon, enggak gitu loh. Jadi explore aja apa yang ada di pikiranmu. Makanya tadi saya sampaikan, dengarlah lagu itu dari berbagai suku bangsa di muka bumi ini. Dengarlah, karena tinggal klik saja itu akan muncul loh. Oh lagu ini, misalnya saya ambil contoh, lagu tradisional Rusia, itu akan muncul. Oh dengerin baik. Itu nanti kita akan kaya akan notasi-notasi, dan kayak instrumen apa yang dipakai dalam itu kan kita bisa tahu. Itu oh ini dipakainya gini ya, oh bisa begitu ya. Bahkan belajar instrumen gitar gitu loh. Bisa. Dulu itu orang pelit ilmu karena sulit no. Sekarang itu loh, dari mulai pelan sampai cepat itu dikasih tahu. Udah gitu bisa di rewind lagi, bisa diulang anytime you want. Kapanpun kau mau itu bisa yang penting punya data. Ya kan, isi pulsa datamu. Udah itu aja kan. Benar ya Bang? Betul. Benar ya? Gitu. Jadi saudara-saudariku suku Nias, ayo jangan puas hanya di Nias saja. Ayo, bila perlu lagu Indonesia buat, atau lagu-lagu dari daerah lain ikuti, nggak apa-apa. Kita semuanya itu pencontek sebenarnya. Saya kasih tahu, sebenarnya itu kita awalnya pencontek karena dikasih tahu toh. Oh iya, tapi seiring berjalannya waktu, kita itu akan dibentuk oleh karakter diri. Sama seperti saya ini saya niru siapa sih? Saya nggak tahu. Bermain gitar itu saya niru siapa? Apakah Van Halen, apakah Steve Vai, apakah Joe Satriani, apakah Dave Mustaine? Itu semua gitaris-gitaris hebat di muka bumi ini, gitu. Nggak ada. Akhirnya tercipta sendiri. Oh ini Sabar. Jadi kalau di Bali itu kalau sudah main, misalnya gini. Sorry. Oh ini gayanya Sabar ini yang begini nih. Itu jadi itu yang membentuk karakter. Padahal saya dulunya kan niru-niru para gitaris hebat yang saya idolakan itu, gitu. Jadi jangan puas dengan hanya mencontoh satu lagu lagu-lagu dari satu suku saja, gitu. Dari berbagai suku, dari bahkan lagu-lagu internasional juga silakan didengar. Jangan antipati akan hal itu, karena kalau kita antipati, kita dikalahkan oleh teknologi, gitu.
Baik. Jadi tidak harus, misalnya Hmm. saya bisa nyanyi tapi saya nggak bisa main musik. Hmm. Ada juga bisa main musik tapi nggak bisa nyanyi. Bagaimana membentuk karakter seperti itu? Nah, kalau yang ini memang butuh ini ya. Misalnya penyanyi, berarti butuh partner. Tapi partnernya bisa orang Bisa atau bisa alat. bisa minus one namanya itu. Oke. Minus one itu sama dengan karaoke. Iya. Ya. Nah, kita klik di sekarang nih, kita cari lagu karaoke lagu A. Kan bahkan ada di situ itu misalnya kuatnya di chord nada dasar C, nada dasar A. Kita tinggal milih. Jadi latih aja terus menerus dengan berbagai lagu kesukaanmu, gitu toh. Tapi memang ujungnya memang harus tampil di depan umum. Karena dulu saya waktu tampil di depan umum gemetar juga. Grogi juga. Grogi. Dengan panggung. Iya. Pasti. Iya. Tapi seiring berjalannya, saya sering ikut festival band dulu di Jakarta ini. Dengan tim saya, dengan grup saya. Jadi sudah terbiasa, terlatih yang namanya di depan juri itu harus perfect. Kalau nggak kalah, gitu kan? Wong niatnya mau cari duit, iya kan? Jadi dulu kalau nggak punya duit itu kami teman-teman tuh, yuk kita cari festival yuk, kita cari duit gitu loh. Karena sudah yakin, maksudnya optimis ya, kita harus menang, gitu. Jadi sebaik-baiknya itu kami mendengar musik yang akan kami bawakan itu atau kami mengaransemen lagu kami itu, banyak lagu saya yang dibawakan itu dengan sesempurna mungkin dan tampilnya itu ya harus sebagus mungkin. Dan satu hal lagi, dari dulu banyak orang tampil itu dengan menggunakan narkoba. Ya. Sorry ya, saya antipati dengan hal seperti itu. Jadi saya mau tampil itu bukan karena dorongan yang lain, tapi itu memang hati saya. Oh, saya Luar ingin, biasa. gitu. Jadi saya say no to drugs. Ya, memang Saya antipati. identik ya, identik dalam tanda kutip, tapi tidak semua grup-grup band atau artis atau penyanyi itu Mayoritas lah menggunakan itu. Berarti tadi poinnya latihan terus menerus. Latihan. Nah, jadi kalau menjawab tadi Bang Data itu bagaimana membentuk, ya latihan. Kalau nggak punya partner, minus one ada, tinggal search aja di yang populer saat ini kan YouTube ya. Ya kan, tinggal cari aja karaoke-nya sesuai dengan nada dasarmu, udah. Tahu bagaimana yang bermain musik tapi tidak bisa bernyanyi? Yuk, lagunya apa yang sampean mau, gitu toh? Ya tinggal dengar baik aja, gitu kan? Bahkan tinggal ketik saja seperti ini. Misalnya belajar lagu Taneniha gitar, itu mungkin muncul nanti dia ngomong kan, karena YouTuber itu juga kan membuat konten akan hal-hal seperti itu. Jadi media itu sekarang itu sudah bisa menjadi guru yang sangat keren untuk kita saat ini. Oke, gitu, luar biasa. Oke, nanti sesi terakhir nanti setelah yang satu ini. Siap.
fana hangamu korindaom pacaru nalol furosa iya tarasi tumuju Milifa ebolo raso Sanuri dan Babu Fasuyasi sebolo Apa itu? Terus tak apa? Saya enggak hafal, ini yang hafal. Oh, enggak juga ya. Enggak. Bukannya tadi abang udah bisa lagu Batak? Saya aransemen. Iya. Oh, okay. Lagu apa ya? Apa ya? Mungkin ditemani ya. Saya yang mengiringi kalian. Sayang Jumaat. Siap. Semana coba nyanyinya? Doa na Oh, sama ya. Sayang Jumaat. Jumaat. Saya mencari liriknya. Yang saya nemanin Bang Sabar dulu untuk menyanyi ya. Beliau meminta saya menemani dia untuk menyanyikan lagu dari daerah Batak, Sayang Jumaat. Dia do bosina hasia
sayang cuma, sayang cuma itu rahasia. Sayang cuma, sayang cuma itu lagu. Sayang cuma, sayang cuma itu rahasia. Sayang cuma, sayang cuma itu lagu. Sayang cuma, sayang cuma itu rahasia. Sayang cuma, sayang cuma itu lagu. Sawageler. Terima kasih. Mulyate. Mewakili Nabi Tupulu saya. Luar biasa. Bang Sabar pingin rasanya lama-lama, Asik. tapi waktu jua yang memisahkan kita. Tapi Iya. masih ada. Saya punya 3 pertanyaan lagi. Saya punya 3 jawaban berarti. Bisa lebih. Pertama, cita-cita Bang Sabar yang belum kesampaian dan harapan ke depan. Kedua, untuk saudara-saudara kita, terutama yang dari Nias maupun yang ada di Jakarta atau dimanapun, ada yang berbakat, mungkin nanti ada motivasi atau apa disampaikan. Yang terakhir, harapan Abang ke Studio 79 Oh, baik. yang malam ini bersama-sama dengan Bang Sabar. Siap. Ya apa adanya saja. Siap. Silakan monggo. Oke. Jadi kerinduan saya Bang Data. Ya, saya ingin sekali itu lagu Nias itu dikenal. Semua. Dan kita yakin. Iya, sama seperti Amin. lagu-lagu, kalau saya menyebut lagu Batak dikenal di berbagai belahan muka bumi ini gitu. Atau lagu dari Sulawesi, atau lagu dari Timor, Iya. itu luar biasa gitu loh. Nah memang kita, makanya tadi saya bilang kita butuh mengaransemen itu dengan
dengan baik dalam tanda kutip, bahwa aransemen itu memang ngikut zaman sih ya. Jadi ada lagi misalnya koplo, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena baru-baru ini saja itu ada lagu Bali itu sampai baru sebulan sudah 16 juta viewers. Bahkan sekarang itu kalau tidak salah sudah 84 juta viewers. Sangat. Padahal lagunya lagu koplo Bali. Itu luar biasa gitu loh. Nah, maksud saya kerinduan saya itu ya itu bisa lagu Nias itu dikenal ya, seperti ya paling yang sering dinyanyikan itu ya paling kita ya Tanu Nias sama ya saya nggak tahu ya karena saya udah lupa ya. Tapi itu dah, saya ingin sekali lagu-lagu kita itu juga dikenal oleh minimal di Indonesia lah. Oke. Walaupun media saat ini akan mendunia nanti kelaknya, ada kans untuk itu dan kerinduan yang lain ya. Saya sebenarnya mau mengakhiri hidup saya di Pulau Nias. Ya saya ingin berbagi dengan minimal di mana saya tinggal itu orang sekitar sana ini, sekitar saya itu, ambillah ilmu saya ini, ambil, jangan sampai enggak, karena saya butuh generasi penerus. Saya enggak mau ilmu saya ini saya telan sendiri. Sayangnya memang kebetulan anak-anak saya itu memang beda ya, jadi enggak bisa. Makanya itu saya itu selalu mencari tanpa saya perlu dibayar gitu. Kalau luar biasa. Iya. Jadi saya ingin talenta yang saya miliki itu, kerinduan saya itu ada generasi penerusnya. Gitu. Oke, untuk saudara-saudara kita tadi, adik-adik kita yang punya potensi atau yang pengen belajar, silakan. Untuk adik-adik semua, ya memang sih hidup ini perlu perjuangan. Kalau dilihat dari merantau saya dari tahun 85, nggak pernah pulang. Jadi bisa membayangkan perjuangan hidup itu seperti apa. Tapi kalian saat ini sudah aksesnya sudah luar biasa, gizinya sudah sangat banyak. Belajarlah terus, belajar. Jadi jangan misalnya main gitar ya, main gitar itu kan main gitar itu main, tapi jangan main-main untuk menjadi pemain gitar, gitu. Oke. Ya, jadi eksistensi dibutuhkan dan keinginan kuat itu yang terus menerus. Saya belajar gitar itu minimal 4 jam satu hari. Oh, udah jago aja masih belajar. Dan gitaris dunia 8 jam sehari. Wow. Jadi Saya baru tahu. ya. Nanti boleh search. Gitu. Oke. Bayangkan itu 8 jam itu ya, memang nggak harus berturut-turut. Tapi minimal, apalagi apa yang sulit itu yang perlu dilatih. Kalau yang gampang buat apa? Ya kan, karena sudah tahu, maksudnya tinggal menyeimbangkan antara yang sulit itu menjadi ringan seperti ringannya yang ringan. Jadi belajar terus menerus. Dan itu satu. Yang kedua, pelajari lagu dari berbagai suku bangsa di muka bumi ini. Baik lagu internasional, lagu tradisional, pelajari. Karena itu menjadi kekayaan dalam hal aransemen. Terlalu banyak notasi di muka bumi ini yang kita belum ketahui. Gitu. Nggak cuman 3 kunci, ya C, ya tidak monoton gitu loh. Notasinya juga bisa, grafiknya itu bisa, ayunannya jauh lebih baik kalau kita punya referensi lebih banyak. Baik itu pemain gitar, baik itu pemain drum, baik semua instrumen yang baik itu petik maupun pukul, apapun itu dengar dari berbagai suku dan dari berbagai ilmu gitu kan. Tinggal search aja kok. Terus yang ketiga adalah jangan sombong, tapi bagikan saja ilmu itu kepada orang yang meminta denganmu. Karena ketika kita sudah menyombongkan itu, kita seperti katak dalam tempurung. Akhirnya kita nggak bisa
cuma segitu aja ilmu kita. Dan mau belajar dari berbagai pihak. Jangan malu untuk bertanya. Ada orang malu, dia curi-curi pandang. Gitu kan? Ada. Nanti aku tiruin. Udah tanya saja. Ini gimana sih? Itu yang ketiga. Yang keempat, akui kelebihan orang. Kalau kita mengakui kelebihan orang, orang itu menjadi respect dengan kita. Dia mau berbagi dengan kita. Pak, stop dulu Pak. Pak Manareva pernah dia nonton Pak Sabar Manareva nyanyi di Bali katanya. Oh iya, beliau. Halo, Oh, Yau Pak Maberian. Om Manareva. Om Suhu. Saya panggilnya Om Suhu. Om Suhu ini Legend nih ya. Legend ya. Legend ya. Saya sangat hormat. Yau Pak Yau. Maberian. Dan anak beliau itu Oh iya, belum jago pernah saksofon. bukan hanya itu. Piano. Kayaknya seluruh ilmu itu musik Turunnya. miliknya itu semua. Bisa dong nanti. Tapi saya bangga loh. Oh. Artinya begini, seorang anak itu melebihi bapak dan itu adalah bapak yang berhasil. Kan nggak mungkin Pasti. bapak itu nggak mungkin mau tuh saya aja ya. Ya. Enggak. Tapi ini lebih. Iya, seperti prinsip seorang guru. Guru itu prinsipnya begini kalau nggak salah ya, karena beliau ini guru, Ya. iya kan? Ilmuku ini, muridku harus melebihi saya. Ini beliau ini muridnya melebihinya dan anaknya pun melebihi beliau. Om Suhu. Iya. Iya. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Om Suhu ini. Manareva Bisa juga nanti ciptakan lagu bersama-sama dong. Oh sangat bisa kalau beliau berkenan ya. Halo Pak Man, ditunggu lagunya bersama Bang Sabar Gule. Iya. Beliau ini seorang yang apa namanya itu, yang cool, calm dan rendah hati dan berbagi ilmu itu luar biasa. Lagu-lagunya mau ditiru orang bodoh amat gitu loh. Betul. Yang penting lu seneng gitu. Ibaratnya kalau bahasa sekarang itu begitu. Jadi ya itulah karyanya itu melegenda ya karena satu memang pengaruh hati sih itu ya. Kalau orang itu baik itu terpancar auranya. Om Suhu ini salah satunya. Manareva. Ada lagi nih. Ada lagi. Itu aja. Itu Oh, aja. iya. Oke. Siap. Salam Oh. dari Bu Yarni Siapa? Ibu. Kadis. Kadis apa itu UMKM. UMKM Gunung Ibu Stone. Yarni Oh. Wati. Ibu Yarniwati. Yau, Ibu Yani Oh. Gule, Yau, Kadis. Ibu Ibu Kadis ya. UMKM. UMKM Kota ya, Gunung di Stoli. Kota Gunung Stoli. Yau, Oh, Ibu. sama-sama gule. Cuman saya sudah gula Bali. Beli dong manggilnya. Beli. Beli gula. Beli berapa? Apa yang bisa saya what can I do for you? Apa ya bahasa Indonesianya apa ya? Apa yang bisa saya lakukan untuk Ibu Yarni. Ibu Yarni Kadis UMKM. UMKM di Gunung Stoli? Apakah Ibu butuh dompet saya untuk diisi? Bisa. Biasa. Musisi juga bisa bercanda ternyata ya. Rekening saya masih banyak loh. Iya. Udah lanjut. Kita nyanyi Tanani habis. Oke. Masih ada buat adik kita tadi, buat saudara-saudara kita. Iya. Jadi Udah 4 tadi. sudah 4. Yang kesekian tambahannya lagi. Ini yang saya tahu ya. Ya. Kita itu di luar pulau kita hidupnya itu berkelompok dan maunya di kelompok itu saja. Please harus bergaul juga dengan suku lain. Oke. Gitu. Itu menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, gitu, menambah persaudaraan dan menambah teman. Jadi musuh gampang. Ya. Ngelirik bolang mata aja udah jadi musuh, ya kan? Gitu. Jadi kalau merantau itu jadikan suku lain itu saudaramu dengan sejujur hatimu. Jadilah orang jujur. Itu yang paling utama. Ketika jadi jujur, artinya jujur itu yang jujur ya,
jujur saya baru nyolong itu juga nggak bagus. Maksudnya jujur Jujur dilarang itu namanya. Jujur tapi dilarang. Tapi dilarang. Jujur itu ya artinya bahwa segala sesuatu yang hal yang baik, yang positif. Karena kita nggak punya saudara di luar sana. Dan sampai detik ini selama hampir 38 tahun. Saudara saya adalah di mana saya berada. Itu. Luar biasa. Jadilah seperti itu. Dan dengan gayamu, versimu gitu loh. Karena setiap orang kan berbeda-beda caranya. Ada satu pepatah yang saya sangat suka itu. Di mana kaki dipijak, disitulah Langit jujur. Jadi hargai budaya di mana kita ada itu. Masuk ke rumah orang aja itu kan ada kebiasaan orang. Oh itu pantau. Oh orang ini budayanya di rumahnya seperti ini. Oh saya harus mengikuti itu. Nanti dengan kejujuran itu kita bisa diterima di mana-mana. Tentunya dengan dengan niat tulus ya, dengan niat tulus itu. Apalagi? Jadi bukan hanya keahlian bermusik, mengarang lagu, tapi attitude ya, etika juga sangat-sangat harus berimbang. Iya, berimbang. Nah, kalau saya bilang lagi itu ya, satu itu disiplin. Ya, itu yang pasti. Disiplin dan latihan Disiplin, iya, disiplin. Dan tahukah Bang Data apa itu disiplin yang paling utama? Waktu. Gitu. Kalau kita itu melakukan sesuatu tidak sesuai dengan schedule yang kita berikan, kita lambat, bahkan tidak akan menjadi apa-apa. Molor terus. Iya, jadi disiplin. Ya. Jadi bikin target, goalnya itu limitasi waktunya sekian, itu ikuti gitu. Mau berapa banyak itu keinginanmu, ya waktunya sekian diatur dengan benar gitu. Disiplin itu dimulai dari waktu. Nah kalau kita misalnya kerja saja deh, yang dilihat kalau datang terlambat, bentar lagi kita dipecat. Potong gaji. Potong gaji. Ya kalau cuma sekedar potong gaji. SP1, SP2, SP3 ya kan. Jadi disiplin waktu. Terus tadi yang pertama itu memang harus jadi orang jujur lah. Jadi orang jujur. Ringan tangan, bukan maksudnya itu mukul ya. Ringan tangan itu ya ringan tangan membantu gitu. Rajin. Kita itu banyak hal yang bisa kita lakukan di luar sana. Misalnya apa? Misalnya orang bersepeda motor, cagaknya itu terbuka. Pak, itu cagaknya tolong dibetulin. Itu salah satu bantuan gitu loh. Jadi kita jeli dalam hal-hal seperti itu kita harus merasa puas ketika kita bisa membantu. Kita harus merasa puas ketika kita bisa membantu orang. Entah itu cuman ide. Tidak harus. Ya. Kalau kita bisa bantu secara uang enggak lebih bagus lagi gitu. Oke. Yang terakhir untuk Studio 79. Ini luar biasa nih. Saya awalnya memang saya juga tahu dari Pak Dokter nih. Pak Dokter ini luar biasa. Pak Dokter Dermawan Rohu, salah satu putra terbaik Pulau Nias, suku Nias maksudnya yang berkarir di Bali. Jauh Pak. Jauh Pak Dermawan. Dokter, Pak Dermawan. Pak Dokter. Baru. Ya dokter. Ya jadi saya pernah menyaksikan beliau itu di universitas beliau itu, maksudnya tempat beliau mengajar itu Dianapura. Pernah menerima 7 piagam penghargaan sekaligus. Wow, luar biasa. Dan saya sampai capek untuk moto, saking bangganya saya itu. Wah luar biasa. Dan kebetulan beliau juga ketua PDNI, Persatuan Dokter Nias Indonesia. Kebetulan beliau juga ketuanya. Saya respect, saya sangat apresiasi dengan beliau. Gitu. Beliau ini wakil ketua IKNB, Ikatan Keluarga Nias di Bali. Gitu. Dan untuk apa tadi? Studio 79 Jakarta. Terima kasih sudah diundang. Saya sangat apresiasi juga bisa
karena mudah-mudahan media ini bisa menjadi barometer kelak untuk menjadi jembatan kepada putra-putri Nias yang saat ini kalian berada di Jakarta. Yang mudah-mudahan bisa berkembang menjadi Studio 79 di kota mana gitu. Ya, saya sangat senang karena niatnya itu adalah membantu meningkatkan pengetahuan dan apapun Potensi potensi budaya kita yang suku Nias, dan itu saya sangat menghargai itu, luar biasa. Makanya dengan rela juga saya dari Jakarta gitu. Jadi terima kasih sudah diundang oleh Studio 79 Jakarta. Kita bisa berbincang-bincang, bersharing ya, berbagi pengalaman, dan teruslah Studio 79 untuk menjadi media jembatan untuk saudara-saudara kita suku Nias. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa Studio 79, sebenarnya masih banyak sekali yang ingin tanya dengan Bang Sabar, tapi karena keterbatasan waktu, saya Data Eri Aslianto Tulumbanua Ada juga mewakili Studio 79, ada Bung Yurisanto dan ada Mistian. Saya pamit undur, nanti dilanjutkan oleh saudara Yurisanto Areva. Yahowu. Oke, terima kasih kepada Bung Sabar yang Terima telah kasih, hadir Baik. di Studio 79 Jakarta. Kami Siap. dari manajemen mengucapkan terima kasih untuk kembali. meluangkan waktu untuk hadir di Studio 79 Jakarta. Demikianlah acara live dengan musisi dan arranger dari Pulau Nias yang berkarir di Pulau Dewata, Bali. Sanoniha Banwa somasido Tanesi tumu yao fena Emuko linda obazane Maoli fudosa Mohili bae bolonda Sonuoni nane bambo Fasu asise bolo Tanemiha sata besinane Sowan wakhenya lefame O fabu uba ugele me auto de tenave no sol madu tu maure amadola inanda uge sange boasondoroge amai
nandauke sangi wasondo. Oke, yo, yo.